Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semester ini bertemu lagi dengan saya ya. Setelah mungkin kemarin satu semester tidak bertemu. Jadi saya akan mengajar kalian lagi dan mudah-mudahan kalian selalu semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selalu sehat. Di pertemuan satu ini di mata kuliah Cons PL itu pertemuan satu membahas tentang software construction. Konstruksi software. Nah, ini pokok bahasannya. Ada konsepsi, what is, why is, metaphor, how to use, metafor lagi. Tadi kalau yang tadi metafor software development, lalu metafor perangkat lunak dan building software. Pembuatan software. Konsep umumnya adalah konstruksi ini seperti pembuatan program atau membuat perangkat lunak, yaitu langkah-langkah bagaimana membuat kelas-kelas dengan menggunakan data, debug, refactor, dan teknik menyempurnakan kode jika ada yang error. Nah, ini construction-nya ya, ada terutama di teknologi, referensi teknologinya. Konstruksi adalah, apa itu konstruksi? Konstruksi ini adalah pekerjaan dalam membangun rumah, sekolah, gedung pencakar langit. Nah, itu konstruksi. Lalu juga membangun hal dari kertas konstruksi. Jadi konstruksi ini dilihat dari kertas dari desainnya ya. Makanya biasanya kita kalau membangun software harus ada diagram-diagramnya terlebih dahulu. Dan butuh perencanaan, perancangan, serta pemeriksaan pekerjaan atau analisa. What is software construction? Apa itu konstruksi software? Konstruksi software ini bisa jadi prosesnya rumit. Lalu juga dalam 25 tahun terakhir peneliti telah mengidentifikasi kegiatan yang masuk ke dalam 11 pengembangan PL. Ini ada 11 semuanya. Ada berarti mencari masalah dulu, lalu mengembangkannya, direncanakan, arsitektur, lalu didesain, dikodekan, diujikan per unitnya, lalu setelah per unit diuji menjadi terpusat atau terintegrasi, dan yang ke-9 diintegrasikan, yang ke-10 pengujian lagi sistem yang sudah diintegrasi, dan yang terakhir adalah perawatan korektif. Perawatan korektif ini adalah jika ada revisi program atau memang ada program-program yang error dan ada perlu penambahan. Lanjut, jika telah belajar sendiri untuk membuat program, terutama pada pembuatan proyek, nah itu mungkin tidak ditemukan perbedaan di antara banyak kegiatan. Jadi menciptakan produk perangkat lunak ya tahapannya itu lagi. Lalu konstruksi ini ditempatkan konteksnya pada kegiatan untuk membantu memfokuskan pada tugas-tugas untuk membangun perangkat lunak. Jadi bukan kegiatan-kegiatan yang non-konstruksi, hanya yang terkait dengan pengembangan perangkat lunak. Nah, ini ada beberapa langkah, ini metode. Intinya konstruksi ini adalah metode penelitian ya untuk membangun perangkat lunak. Yang pertama, definisi masalah, lalu kebutuhannya, pengembang kebutuhan apa, lalu di desain dan di maintenance. Nah, ini ke bawah dulu harusnya ya. Tadi ada kebutuhan, lalu perencanaan, arsitektur software, di desain, ada coding, ada diuji, ada maintenance, ada integrasi dan integrasi testing dan pengujian sistem. Sama juga dengan yang tadi, hanya ini dalam bahasa Inggris ya, langkah-langkahnya sama. Konstruksi pengembangan perangkat lunak ini sebagian adalah pengkodean dan debug, tapi juga melibatkan desain rinci, pengujian, integrasi, pengujian, dan aktivitas lain. Jadi intinya konstruksi ini adalah langkah-langkah di dalam pengembangan perangkat lunak.
Konstruksi juga dikenal sebagai pengkodean atau pemrograman. Tapi pengkodean bukan hanya konstruksi saja. Jadi konstruksi ini tidak semua mencakup pengkodean ya, tapi dari perencanaan sampai ke perawatan. Nah, itu namanya konstruksi. Tapi memang sebagian besarnya hanya pengkodean, sebagian besar dari konstruksi ini, karena konstruksi ini pengembangan perangkat lunak. Sedangkan tujuan utama atau langkah utama dari pengembangan perangkat lunak adalah pengkodean. Jika pengkodeannya tidak berhasil, maka tidak akan menghasilkan perangkat lunak yang baik. Nah, ini sebagian besar pengkodean dan debug. Yang lain ini hanya sebagian kecil saja. Banyak kegiatan yang dilakukan dalam konstruksi. Lalu ada juga kegiatan yang dilakukan yang bukan non-konstruksi. Contohnya manajemen, pengembangan persyaratan, arsitektur, desain, pengujian, dan pemeliharaan. Ini non-konstruksi ya. Tapi ya bergabung dengan konstruksi sehingga mempengaruhi keberhasilan pengembangan perangkat lunak atau proyek tersebut. Why is software construction important? Kenapa konstruksi software ini penting? Karena konstruksi ini adalah seperti membangun rumah, itu sangat penting. Jika konstruksi perencanaan awalnya salah, itu rumah bisa roboh. Sama juga dengan pengembangan perangkat lunak. Konstruksi ini adalah bagian besar dari pengembangan perangkat lunak. Jika konstruksi biasanya membutuhkan 30 hingga 80% dari total waktu yang dihabiskan. Nah, sampai 80% ya untuk konstruksi tersebut. Konstruksi ini kegiatan utama dalam pengembangan perangkat lunak. Bisa jadi kita akan melakukan 120 konstruksi atau banyak sekali konstruksi karena akan banyak revisi pengembangan perangkat lunak dan banyak error. Maka harus dikonstruksi ulang. Jika adanya analisa di desain lalu dikonstruksi sesuai dengan kebutuhan, maka si programmer produktivitasnya akan meningkat secara drastis dan akan cepat menyelesaikan proyek. Contohnya ada sebuah studi klasik oleh Sakman, Erikson, dan Grant. Produktivitas programmer berbeda-beda ya dengan faktor 10 hingga 20 selama konstruksi. Nah, memang programmer ini berbeda-beda, makanya setiap programmer punya kebiasaan sendiri. Konstruksi ini juga menghasilkan produk ini dari pengkodean tadi. Satu-satunya dokumentasi itu ya itu manual book setelah diintegrasikan ke dalam sistem. Itu namanya manual book. Makanya semua konstruksi jika pengembangan perangkat lunak sudah jadi maka harus dijadikan manual book. Sehingga orang-orang nanti jika berpindah pemegang programmernya, nah itu tetap bisa menjalankan sistemnya. Konstruksi ini dijamin akan dilakukan. Proyek yang ideal melewati pengembangan persyaratan yang cermat. Jadi memang kalau proyek mau ideal cepat selesai itu persyaratannya banyak. Sebelum konstruksi dimulai, contoh penandatanganan kontrak, lalu biayanya berapa, waktu yang dihabiskan berapa, itu perlu banyak perkiraan. Proyek ini juga harus mengalami pengujian sistem yang bertahap, lalu juga harus dapat dikendalikan. Tapi banyak juga proyek-proyek yang aslinya itu sering tidak melengkapi persyaratan, makanya proyeknya sehingga adanya pembatalan pengujian, lalu karena banyak kesalahan di pengkodean dan kehabisan waktu untuk waktu dan biaya dalam segi proyek. Metaphors for a richer understanding of software development. Nah, ini pendekatan untuk dapat dipahami ya dalam pengembangan perangkat lunak. Wawasan ini sangat penting, pemahaman ini sangat penting sehingga disebut pemodelan. Ini metafor ini disebut pemodelan. Lalu kekuatan model adalah bahwa mereka jelas dan dapat dipahami sebagai keseluruhan konseptual.
Jadi dalam pengembangan perangkat lunak itu perlu adanya analisa dan perlu adanya observasi. Observasi ini disebut juga dengan penyelidikan tambahan. Jadi dapat diselidiki apa saja kebutuhan customer sehingga pemodelannya betul atau metafornya betul. Pemodelan yang baik atau metafor yang baik adalah yang bagaimana? Yang sederhana, lalu yang relevan, dan yang sesuai dengan kebutuhan. How to use software metaphors? Bagaimana menggunakan software untuk pemodelan? Metafor perangkat lunak lebih seperti lampu sorot daripada peta jalan. Nah, ini contohnya lampu sorot ya, pemodelan lampu sorot. Nah, metafor ini Anda harus atau kalian harus memodelkannya dengan betul. Dan algoritmanya juga harus betul. Bagaimana cara lampu sorot itu dapat menyorot dari lampu A dari titik A ke titik B tanpa jalan memutar. Jadi lampu sorot itu kan hanya lurus ya, tidak memutar. Bagaimana cara algoritmanya dalam menggunakan memodelkan lampu sorot? Heuristik adalah teknik yang membantu Anda mencari jawaban. Nih heuristik namanya. Kan tadi pertanyaan bagaimana memodelkan lampu sorot agar tidak berubah memutar balik. Nah, namanya itu heuristik. Hasilnya adalah heuristik ini memberitahu Anda hanya bagaimana melihat, bukan apa yang ditemukan. Jadi kita lihat dulu lampu sorotnya di mana. Jadi jangan menunggu itu ditemukan, tapi harus dicari, dilihat. Dan diprediksi sehingga kurang dapat diprediksi. Jadi kalau mengembangkan perangkat lunak, Anda harus tidak tidak boleh hanya menunggu sehingga menemukan masalah, tidak, tetapi harus mencari masalah dan mencari apa dokumen-dokumen yang dibutuhkan, seperti itu. Itu namanya heuristik. Perbedaan algoritma dan heuristik adalah algoritma ini adalah petunjuk secara langsung, sedangkan heuristik adalah cara menemukan instruksi. Nah, algoritma ini berarti sudah pasti ya, sudah pasti algoritmanya di dalam pengkodingan. Nah, heuristik ini adalah baru pandangan-pandangan atau instruksi perintah-perintah yang dibuat oleh kita sendiri. Kalau algoritma ini sudah pasti sudah ada yang membuat dan sudah bentuknya baku. Kalau heuristik ini seperti hipotesis gitu. Hipotesis itu perkiraan-perkiraan. Metafor perangkat lunak, pemodelan perangkat lunak. Ini banyak sekali pemodelan yang berkembang. Jadi ada namanya David Griess, ada Donald Knuth, ada Watts Humphrey. Ini semua ilmuwan-ilmuwan yang mengembangkan metafor perangkat lunak. Perangkat lunak ini, mereka semua ini adalah mengembangkan Shooting Snow White dan The Seven Dwarfs. Makanya si Snow White dan Seven Dwarfs ini bagus sekali dalam teknik aplikasinya. Jadi bagaimana metafor yang terbaik? Metafor yang paling primitif untuk pengembangan perangkat lunak tumbuh dari codingannya. Nah, codingan ini sangat penting. Jadi kalian kalau membuat codingan tidak boleh terlalu rumit dan berputar-putar ya. Dan perlu direncanakan agar codingannya itu cepat dieksekusi, cepat di running ketika menghasilkan output. Software construction building software. Membangun perangkat lunak lebih berguna daripada gambar, menulis, atau tumbuh. Betul. Membangun perangkat lunak lebih berguna daripada desainnya saja. Jadi kalau hanya desain tapi tidak dibangun dengan coding, dengan debugging, itu akan percuma. Jika Anda punya ide, maka dituangkan di desain lalu dibangun dengan codingan dan debugging. Membangun menara 4 kaki ini contohnya membangun menara 4 kaki membutuhkan tangan yang kokoh.
permukaan yang rata dan 10 kaleng susu yang tidak rusak. Membangun menara 100 kali, ukuran itu tidak hanya membutuhkan kali lebih banyak kaleng susu, dibutuhkan jenis perencanaan dan konstruksi yang berbeda. Ya, setiap pengembangan perangkat lunak, setiap sistemnya makin besar, maka konstruksinya harus semakin berbeda dan semakin rumit. Itu maksudnya. Jika strukturnya sederhana seperti rumah anjing, maka tinggal beli ke toko kayu, membeli kayu dan paku. Tetapi untuk membangun rumah baru maka memerlukan pintu atau memerlukan yang lain. Dan jika ada kesalahan maka harus diperbaiki. Nah, itu konstruksinya harus benar-benar bagus dan tidak boleh longgar. Karena kalau longgar atau konstruksinya salah, nanti rumah tersebut akan rubuh. Sama juga dengan pengembangan perangkat lunak. Makin rumit sistemnya, maka makin banyak baris codingnya. Nah, ini dia contohnya membangun rumah Fido. Lalu proses pembangunannya juga lebih rumit. Pertama harus memutuskan jenis rumah apanya. Ini jenis rumahnya harus diputuskan apa, lalu membuat desainnya. Jika disetujui maka menyewa kontraktor. Kontraktor ini adalah yang akan mendesain rumah tersebut dan akan membangunnya. Lalu menyiapkan situs bangunan, meletakkan fondasi, membingkai rumah, meletakkan dinding dan atap, dan menyelipkan dan memasang kawat. Itu tahapannya. Sama juga seperti pemrograman, ada tahapannya dan tidak boleh ada satupun yang harus di skip atau dilewati. Nah, ini mirip dengan konstruksi perangkat lunak. Ketika sebagian besar rumah selesai dibangun, Maharanata Tama dan pelukis datang untuk memanfaatkan properti sebaik mungkin. Jadi benar-benar rumah tersebut akan dicek, lalu dimanfaatkan sebaik mungkin. Apakah ada revisi atau ada penambahan atau ada kerusakan atau bagaimana fondasinya. Nah, itu harus dipelihara, maintenance. Ini contohnya. Nah, ini soal pertemuan nomor 1, nomor 2. Silahkan dikerjakan, nanti dikumpulkan di MyBase. Dan nomor terakhir, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa kerjakan tugas, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.